Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta PJJ penyusunan rencana pembelajaran. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, baik, untuk materi pada siang hari ini sesuai dengan rundown atau jadwal adalah penyusunan instrumen penilaian HOTS. Adapun indikator pembelajaran, yang pertama Bapak Ibu mampu memahami pedoman penyusunan instrumen penilaian HOTS. Yang kedua, mampu menyusun instrumen penilaian HOTS. Ya. Adapun latar belakang keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill itu berdasarkan hasil capaian peserta didik dalam ujian nasional yang ternyata setara atau selaras dengan capaian dalam PISA maupun dalam TIMSS. Hasil ujian nasional tahun 2018 menunjukkan bahwa peserta didik itu masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill seperti menalar, menganalisa, dan mengevaluasi. Baik Bapak Ibu, sedikit kita konsep penilaian dulu karena di beberapa diskusi dan juga tatap muka online banyak yang menanyakan tentang penilaian. Jadi penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai teknik penilaian menggunakan berbagai instrumen dan berasal dari berbagai sumber agar lebih komprehensif. Terdapat 3 pendekatan penilaian. Yang pertama, assessment of learning atau penilaian sebagai hasil belajar. Merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, seperti ujian nasional, ujian sekolah atau madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif, semester PAS atau penilaian tengah semester. Itu juga masuk dalam penilaian hasil belajar. Yang kedua, assessment for learning. Penilaian untuk proses belajar dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, contohnya penugasan, presentasi, proyek, termasuk kuis. Yang ketiga adalah assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran, berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Jadi peserta didik itu diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Contohnya penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman. Kemudian untuk penilaian sikap, teknik penilaian sikap itu dilakukan dengan observasi menggunakan jurnal. Itu untuk yang utama. Adapun penunjang bisa menggunakan penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Untuk teknik penilaian pengetahuan ada 3, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tertulis bentuk instrumennya benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, isian atau melengkapi, dan uraian. Tujuannya mengetahui penguasaan peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran dan atau pengambilan nilai. Tes lisan dilakukan dengan tanya jawab, bentuk instrumennya mengetahui pemahaman peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran. Penugasan, tugas yang dilakukan baik secara individu secara kelompok. Ini tujuannya memfasilitasi penguasaan pengetahuan bila diberikan selama proses pembelajaran atau mengetahui penguasaan pengetahuan bila diberikan pada akhir pembelajaran. Kemudian teknik penilaian keterampilan ada 4, yaitu unjuk kerja atau kinerja atau praktik, proyek, portofolio, dan produk. Bagaimana menentukan teknik penilaian keterampilan? Di beberapa diskusi ada yang menanyakan tentang ini. Yang pertama, dengan unjuk kerja, kinerja atau praktek itu menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Contoh penilaian praktek, membaca karya sastra, membacakan pidato atau reading loudly dalam mata bahasa Inggris, menggunakan peralatan laboratorium sesuai keperluan, memainkan alat musik, bermain bola, bermain tenis, berenang, menyanyi, menari, dan sebagainya. Itu masuk dalam penilaian praktek. Kemudian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi
Kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, patung, lukisan gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Adapun penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Contoh penilaian proyek adalah melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati, membuat makanan dan minuman dari buah segar, membuat video percakapan, mencipta rangkaian gerak senam bersama, menyusun laporan, dan sebagainya. Portofolio dilakukan untuk menilai karya-karya peserta didik secara bertahap, dan pada akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dipilih bersama oleh guru dan peserta didik. Beberapa tipe portofolio dokumentasi, portofolio proses, dan portofolio pameran. Baik, kita akan fokus ke pencapaian penilaian pengetahuan dengan penyusunan instrumen HOTS, yaitu adapun nanti akhir atau ending dari materi ini adalah Bapak Ibu membuat kisi-kisi soal. Tentunya karena penilaian pengetahuan yang dibuat adalah untuk KD pengetahuan. Ya, ini adalah alur dari instrumen penilaian HOTS. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian ada dalam pembelajaran di RPT, menentukan bentuk penilaian sesuai dengan KD. Yang ketiga, memilih teknik penilaian, juga sudah ada dalam RP yang sudah Bapak Ibu susun. Yang keempat adalah menyusun kisi-kisi berupa format memuat ketika soal yang akan disusun dengan meliputi KD. Yang kelima, menyusun soal, dan yang keenam, menyusun pedoman penskoran. Ya. Untuk lembar kerja yang nantinya akan Bapak Ibu buat adalah sampai di tahap 4, yaitu menyusun kisi-kisi soal. Ya, apakah itu higher order thinking? Apakah itu kemampuan berpikir? Ya, apakah itu kemampuan berpikir higher order thinking? Merupakan transfer suatu konsep ke konsep lainnya, memproses dan melakukan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan juga menelaah ide dan informasi secara kritis. Ini harus mulai peserta dilatih untuk kemampuan berpikir. Jadi kemampuan berpikir itu termasuk menunjukkan pemahaman akan informasi dan bernalar atau menalar atau reasoning, itu yang masuk ke level kognitif 3. Jadi bukan sekedar mengingat kembali atau recall informasi. Kemudian kemampuan berpikir higher order thinking itu tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal mengingat. Ada beberapa cara yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis soal higher order ini, yakni materi yang akan ditanyakan diukur dengan perilaku sesuai dengan ranah kognitif pada level analisis, evaluasi, dan mengkreasi. Di setiap pertanyaan diberikan dasar pertanyaan atau stimulus dan soal mengukur kemampuan berpikir kritis. Jadi nanti Bapak Ibu dalam menyusun kisi-kisi soal dan lebih rinci dalam menyusun indikator soal untuk level kognitif 3, yaitu menalar atau listening, harus memberikan dasar pertanyaan atau stimulus. Kemudian ini sedikit tambahan dalam langkah pembelajaran dari LOTS menuju HOTS. Ya, jadi mengembangkan bakat minat setiap mata pelajaran terkait dengan kompetensi dan konteks yang dapat memacu peserta didik memiliki keterampilan berpikir dari yang sederhana menuju yang tinggi. Jadi kegiatan pembelajaran itu harus ada perubahan dari yang berpikir sederhana menuju ke tingkat tinggi, sehingga itu menjadi karakter peserta didik. Dan melalui pembelajaran, pada akhirnya harus dapat menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten, dan literat untuk siap menghadapi tantangan abad 21. Dimensi proses kognitif dalam penyusunan indikator pencapaian kompetensi HOTS, beberapa slide sudah ada. Ini mulai dari menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta di C6. Nah, ini ada
Membandingkan, memeriksa, menguji, mengkritisi, berevaluasi, menilai, memutuskan, memilih, mendukung, mencipta, mengkonstruksi, mendesain, menulis, mengembangkan, merancang, itu menyusun, termasuk di C6. Nah, ini adalah level kognitif yang kemarin di penyusunan IPK HOT sudah Bapak Ibu praktekkan. Untuk level kognitif 1 sering disebut dengan knowing, yang meliputi C1 dan C2, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Karakter soalnya mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Kemudian yang kedua, level kognitif 2 sering disebut dengan applying atau aplikasi penerapan, menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam level yang sama atau memulainya. Menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Situasi lain unfamiliar. Nanti ada contoh soalnya. Yang ketiga adalah penalaran atau di level kognitif 3. C4, C5, dan C6 menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Atau sering disebut dengan reasoning atau penalaran. Menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan, memprediksi, dan menyusun strategi baru. Ya, ini ada presentasi soal berdasarkan TIMSS 2009 bahwa di level LK1 atau knowing, ini untuk jenjang MI ya, mana untuk TIMSS dan in Mathematics and Science Study ini khusus di matematik dan science. 40%, knowing 40%, applying 40%, dan di listening penalaran itu 20%. Sedangkan untuk MTS ya, karena di kelas 8 knowing 35%, applying 40%, dan listening 25%. Ini adalah persentase yang digunakan saat asesmen TIMSS dan di kancah internasional. Untuk karakteristik instrumen penilaian HOTS itu ada 5. Yang pertama adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar, mengevaluasi strategi, menemukan model-model baru dalam penyelesaian yang berbeda dari sebelumnya. Yang kedua bersifat divergen. Instrumen penilaian HOTS harus bersifat divergen, artinya memungkinkan peserta didik memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai proses berpikir dan sudut pandang. Karena kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga adalah menggunakan multi representasi. Instrumen penilaian HOTS menuntut peserta didik tidak hanya mencari sendiri informasi, tapi juga kritis dalam memilih dan memilah informasi yang diperlukan. Jadi instrumen penilaian HOTS menggunakan berbagai representasi antara lain verbal, bentuk kalimat, visual atau gambar, ini nanti untuk soalnya, grafik, bahkan simbol, inisial, ya, untuk matematika bisa angka, rumus, ataupun persamaan. Yang keempat adalah berbasis permasalahan kontekstual. Maksudnya, akhir nanti soal, tapi kita tidak sampai menyusun soal-soal HOTS itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep pembelajaran di kelas. Ini untuk konsepnya. Yang kelima adalah membentuk soal yang beragam. Nah, adapun langkah-langkah penyusunan instrumen penilaian, yang pertama memilih dan menganalisis KD yang kemarin sudah Bapak Ibu praktekkan sampai merumuskan IPK HOTS, menentukan lingkup materi dan materi yang terkait dengan KD yang akan diuji, merumuskan indikator soal, menentukan nomor soal, dan menentukan level kognitif. Ini sesuai nanti yang akan Bapak Ibu kerjakan. Menentukan indikator soal, harus ada stimulus yang mendorong peserta didik untuk mencermati soal. Stimulus umumnya baru dan belum pernah dibaca oleh peserta didik. Stimulus kontekstual dimasukkan sesuai dengan kenyataan dan kehidupan sehari-hari di lapangan. Ini contoh baik di level knowing, kemudian ini applying, dan listening. Adapun tabelnya nanti seperti ini. Contoh pengisiannya sudah ada. Ya. Terima kasih Bapak Ibu.
Untuk materi pada siang hari ini cukup sekian. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi